Mari kita mulai dengan membuka chart di time frame H4. Kita fokus pada harga-harga tertinggi untuk melihat di mana batas-batas resistennya. Kita cari candle yang sedang berkelompok, yaitu yang sedang sideways. Nah, kita melihat di sini ada dua kelompok, ada dua gugus daripada candle di titik yang tertinggi di 23,6% sampai 38,2%. Setelah turun dia naik, lalu dia mencapai titik balik lagi, lalu dia turun lagi, dan dia mencari penetrasi berikutnya. Lalu terbentuklah pola triangle di sini. Fibo terbentuk dari 1670 sampai 1765, lalu dia titik balik sampai 1671, lalu dia naik. Nah, sekarang kita buka di chart time frame H1. Di time frame H1 kita bisa melihat di sini di tempat posisi gugus tadi harga terbentuk, dia ada trend line di sini, ada dua trend line. Kalau kita coba di M30 lebih jelas. Nah, di sini harga setelah turun dia naik, terlihat akan break trend line. Lalu kita perjelas dengan membuka pivot point. Nah, di pivot point ini untuk menentukan arah yang lebih jelas. Itu harga pivotnya di 1721. Nah, kalau harga ada di atas pivot, tendensi harga itu akan naik. Nah, ini sekarang kan posisinya dia ada di atas pivot, ya. Sekarang kita perjelas lagi dengan currency strength. Kita membuka currency strength ini, kita melihat di sini XAU US dollar itu notifikasinya sell, di mana sell-nya tapi masih kecil, masih lemah, ya. 1,7 masih lemah karena XAU dan US dollar itu di situ selisihnya nggak terlalu banyak. Lalu di time frame M15 ini coba kita tarik trend line di atasnya untuk batas daripada resistennya tadi. Nah, kita lihat di sini pivot candle-nya itu masih hijau, ya. Di sini pivot candle-nya masih hijau. Di sini menunjukkan harga masih di atas open hari ini. Lalu kita membuka oscillator RSI, tapi dia bear, tapi harus masih wait. Dan bear wait-nya karena apa? Di sini harga merahnya memang sudah ada di bawah biru, tetapi masih belum di bawah awan. Nah, ini RSI M15 masih bear wait, masih tunggu. Lalu kita buka RSI-nya di M5. Begitu kita buka di M5, dia continue bear, continue. Karena apa? Karena garis merahnya sudah di bawah biru dan sudah di bawah awan. Nah, tapi kita melihat di sini masih bertentangan dengan pivot candle yang masih hijau. Nah, berarti ini tidak confirm. Semuanya masih nggak confirm, di mana RSI di M5 masih tidak searah dengan candle pivotnya. Nah, sekarang coba kita masuk ke autopilot. Robot autopilot kita pasang, tapi di situ menunjukkan masih no trading time. Artinya belum waktunya untuk trading. Coba selanjutnya kita melihat konfirmasi dengan price action dengan multi time frame bar H4. Nah, kita melihat di sini belum ada pola-pola price action engulfing. Biasanya engulfing itu kelihatan di mana ada bar panjang yang sebelumnya harinya pendek. Nah, di sini belum ada nih di sini. Sehingga belum confirm harganya. Nah, kita masih menunggu. Ini mau naik apa mau turun, kita masih menunggu. Sehingga kalau kita kembali ke robot autopilotnya tidak perlu buru-buru untuk melakukan transaksi klik buy atau klik sell secara manual. Sekarang kita biarkan aja robot bekerja sendiri. Dia akan secara otomatis akan entry sendiri. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, ternyata robot entry buy. Nah, kita bisa lihat di daily pivot. Dia ada di atas daily pivot. Lalu kita kalau lihat di RSI-nya juga, RSI-nya juga yang merah ada di atas biru. Bagi Anda yang berminat lebih detail, secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 malam, kami ada share trade Zoom meeting. Silakan Anda kirim email yang ada di deskripsi. Anda akan kami undang untuk bergabung bersama para trader. Sampai jumpa di Zoom meeting.